Semua orang merasa lega di saat Ahsan kembali ke rumah dengan selamat, termasuk Mihe. Namun, gadis itu seketika merasa kecewa setelah Ahsan meminta maaf dan mengatakan tidak bisa menikahinya. Bahkan pemuda itu mengatakan jika Samsir akan lebih baik untuknya. Itu membuat hati Mihe serasa hancur. Saat ditelepon Samsir, Mihe mengatakan akan lebih baik jika dirinya dibunuh saja. Pemuda itu mengatakan jika Mihe hanyalah miliknya. Jadi apapun akan ia lakukan karena ia sangat mencintainya. Mihe diminta menerima kenyataan bahwa Samsir akan menikahinya. Keesokan harinya, Nawab menasihati Samsir jika Mihe tidak cocok untuknya. Menurutnya, wanita seperti itu biasanya dilatih untuk masuk ke keluarga bangsawan seperti mereka. Namun Samsir tidak sependapat. Buktinya, Mihe tidak menginginkannya. Nawab menjadi kesal karena putranya sangat keras kepala. Ia kemudian memanggil istrinya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Istrinya diperintahkan mengajak Farwa untuk menemui orang tua dari Mihe. Nawab tidak peduli berapapun yang mereka minta, sebab ia lebih mencintai putranya. Sebelum itu terjadi, Samsir dinasihati ibunya untuk melupakan Mihe. Menurutnya, menantu di keluarga ini tidak bisa dipungut secara acak dari jalanan. Samsir tetap ngotot jika ia akan menikahi gadis pilihannya sendiri. Sebelum pergi, ia sempat memperingatkan ibunya untuk tidak berkata yang buruk terhadap Mihe. Dara tahu jika Farwa ingin menjodohkan Samsir dengan Sofia. Farwa pun tidak menampik hal itu. Menurutnya lagi pula keluarga mereka sama-sama bangsawan. Di sisi lain, Nahid meminta maaf kepada putrinya. Ia pun sama sekali tidak menyangka jika kejadiannya bakal seperti ini. Mihe pun tidak ingin membahas masalah ini lagi. Yang ada dalam pikirannya sekarang adalah bagaimana menyelamatkan dan membahagiakan keluarganya. Beberapa saat kemudian Nida datang memberitahukan jika keluarga Samsir datang. Tentu saja ini sangat mengejutkan. Tiba-tiba keluarga Mihe disodori sebuah cek. Mereka pun dibebaskan menulis berapapun jumlahnya. Farwa mengatakan jika mereka tidak perlu berpura-pura. Akram benar-benar merasa tidak mengerti dan mengembalikan cek tersebut. Farwa tiba-tiba membentak dan menganggap mereka munafik. Mihe yang menyaksikan itu pun merasa tidak terima. Ia kemudian mengambil air suguhan tamu lalu menyiramkannya ke muka Farwa. Mihe mengatakan jika Samsir yang menginginkan dirinya, jadi tidak sepantasnya mereka menekan orang tuanya. Farwa pun marah besar, sebab peristiwa ini ia anggap sebagai penghinaan. Ia kemudian bersumpah akan membalasnya. Mihe pun tidak mau kalah, ia menyobek cek yang tadi disodorkan. Setelah tamu mereka pergi, ayah dan ibunya mempertanyakan apa yang telah dilakukan Mihe. Sebab menurut mereka, seharusnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan damai. Namun Mihe merasa apa yang dilakukannya sudah benar, bahwa penghinaan terhadap keluarganya tidak bisa dimaafkan. Sepanjang perjalanan pulang, Farwa terus menggerutu. Ia ingin melaporkan hal ini kepada ayah mertuanya. Jika ayah mertuanya itu tidak melakukan apa-apa, maka ia akan melapor ayahnya sendiri. Setibanya di rumah, Farwa menceritakan apa yang dialaminya kepada Nawab. Setelah mendengar ceritanya, tentu saja suaminya ikut marah. Nawab bisa mengerti akan hal ini. Namun seperti biasa, ia menanggapinya dengan santai. Hingga tak lama dari itu, Samsir pulang. Disitulah Farwa bersandiwara dengan mengatakan kepada Samsir jika ayahnya ingin memberinya kejutan dengan mengirim ibu dan dirinya ke keluarga Mihe untuk melamar gadis itu untuknya. Namun apa yang mereka dapat justru adalah sebuah penghinaan, di mana lamaran mereka ditolak dan Mihe melemparkan air ke mukanya. Mendengar pengakuan itu, Samsir tidak percaya. Ibunya Samsir mempertanyakan kepada Farwa kenapa ia berbohong. Menantunya itu berdalih jika ia tidak rela orang yang pernah mempermalukannya datang ke rumah ini. Lagi pula ia telah menemukan orang yang tepat untuk Samsir, yaitu Sofia. Akram meminta putrinya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ia yakin jika suatu hari nanti mereka akan menemukan solusi dari masalah ini. Namun untuk saat ini akan lebih baik jika mereka pindah ke tempat saudara. Meskipun berat hati, Mihe akhirnya menyetujuinya karena ia tidak ingin ayahnya kecewa. Sementara itu, Ahsan terus mengurung diri di kamarnya. Menurutnya, ia juga harus ikut bertanggung jawab akan masalah ini. Andalib merasa tidak peduli sebab keselamatan putranya lebih penting.
Di sisi lain, Rehan juga demikian, ia tidak berani keluar rumah. Ia pun merasa malu hingga tidak berani menghadapi saudaranya. Handalib semakin kesal lalu memberitahu suaminya itu jika keluarga Samsir tadi datang untuk melamar Mihe. Dua putri Akram berkemas-kemas karena akan pindah sementara ke rumah bibi mereka. Saat akan berangkat, Mihe dihampiri oleh Ahsan. Pemuda itu kembali meminta maaf karena ia merasa tidak berdaya. Hanya saja keluarga Akram sudah terlanjur kecewa. Samir menasihati Samsir jika cara yang selama ini ia lakukan adalah salah, yaitu meminta dengan memaksa bahkan merampas. Untuk itu Samsir diminta untuk mendatangi Akram lagi dengan memintanya baik-baik dan sopan. Namun nyatanya niatan Samsir itu susah ia wujudkan, sebab rumah keluarga Akram ternyata kosong dan terkunci. Pemuda itu kemudian bertanya kepada Rehan, namun ia juga tidak tahu. Justru Rehan bersyukur jika saudaranya itu telah pindah. Mihe dan keluarganya disambut baik oleh keluarga bibinya. Bahkan mereka mengaku akan bertanggung jawab akan keselamatan Mihe. Akram meminta Mihe untuk menuliskan surat cuti, namun ia menyuruh putrinya untuk meminta bantuan pamannya untuk menyerahkannya ke kampus. Mihe memberitahu jika Nida ujiannya 2 hari lagi. Kondisi ini membuat Akram sangat mengkhawatirkan masa depan putrinya. Untuk itu ia berjanji kepada istrinya jika kondisi telah memungkinkan mereka akan kembali ke rumah. Nahid mengingatkan suaminya jika besok adalah hari ulang tahun Mihe. Akram mengaku lupa, namun ia akan menyiapkan kejutan kecil untuk putrinya. Di kampus, Samsir hanya mendapatkan surat cuti dari Akram, sebab dekan tidak mengenal orang yang mengirimkan surat tersebut. Samsir kemudian pergi dengan membawa surat cuti itu. Begitu juga saat mencari Mihe. Samsir sahabatnya hanya membawakannya surat cuti. Ini membuat Samsir benar-benar frustasi. Nawab diberitahu istrinya bahwa Farwa mengajukan Sofia adiknya untuk sebagai calon istri Samsir. Nawab tidak keberatan dengan hal ini. Hanya saja itu artinya ia harus melenyapkan Mihe terlebih dahulu. Samsir pulang ke rumah dengan wajah lesu. Ayahnya telah mengetahui semuanya, termasuk keluarga Akram yang tidak berada di rumah. Samsir terkejut lalu mengatakan jika ayahnya boleh memata-matai dirinya, namun jangan memata-matai Mihe. Nawab kembali menasehati untuk melupakan gadis itu. Hanya saja Samsir tetap keras kepala bahwa ia hanya akan menikah dengan gadis pilihannya sendiri. Ibunya kemudian melakukan pendekatan dengan hati. Jika tak ada gunanya terus keras kepala, sebab seluruh keputusan berada di tangan ayahnya. Samsir justru mengaku dia tidak akan menyerah. Tiba-tiba ia teringat belum mengecek sekolah adiknya Mihe. Malam itu Nida tiba-tiba menarik tangan kakaknya dan membawanya ke sebuah ruangan yang gelap. Setelah lampu dihidupkan, ternyata adalah sebuah kejutan hari ulang tahun untuknya. Meskipun sangat sederhana, Mihe sangat bahagia. Bibi Mihe memiliki bisnis catering rumahan. Hari ini adalah hari ujian Nida. Kakaknya menyuruhnya untuk segera pergi ke sekolah. Untuk sementara, Mihe menggantikan adiknya menulis tulisan di atas box makanan. Nida didandani dengan memakai kerudung dan cadar agar ia tidak dikenali. Samsir telah menunggu di depan pintu gerbang kampus Nida. Saat turun dari becak, Nida sangat syok saat melihat Samsir. Tatapannya itu membuat pemuda itu mengenalnya. Beruntung ia bisa berlari untuk masuk ke dalam kampus. Sedangkan Samsir dihentikan oleh petugas keamanan karena itu adalah kampus wanita. Nida menelpon kakaknya memberitahu jika Samsir berada di kampusnya. Ia mengaku takut apa yang harus dilakukannya. Mihe merasa heran padahal adiknya itu sudah memakai kerudung dan cadar. Nahid segera memberitahu suaminya mengenai hal ini. Samir gagal menyuap petugas keamanan kampus. Ini membuat Samsir sangat marah. Akram berencana menjemput Nida sendirian. Hanya saja Mihe melarangnya. Ia yakin ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Samsir merasa tidak peduli. Ia menarik siswi berkerudung dan bercadar saat keluar dari kampus. Namun usahanya itu tidak berhasil sebab Nida masih berada di dalam kelas. Gadis itu ketakutan hingga waktu ujian habis ia belum mengerjakan apapun. Ada siswi yang mencurigakan yang menarik pandangan Samsir. Ia mengikuti gadis itu yang sedang naik becak. Namun setelah gadis itu turun, Samsir ternyata tertipu.
Nida ternyata naik becak yang lain dan tiba di tempat bibinya dengan selamat. Kejadian ini membuat Nida trauma. Ia benar-benar sangat khawatir apabila diculik oleh Samsir. Mihe akhirnya menyarankan kepada ayahnya agar mereka bisa kembali ke rumah saja. Sebab menurutnya jika sudah begini pelarian mereka hanyalah sia-sia dan tidak merubah keadaan. Samir mengajak Samsir untuk beristirahat terlebih dahulu dan makan. Karena kebetulan ibunya membelikan makanan catering. Pandangan Samsir pun terpaku melihat tulisan di atas kotak makanan itu. Ia segera mencocokkannya dengan tulisan surat cuti Mihe. Dari situ Samsir merasa yakin jika telah menemukan gadis impiannya. Tanpa buang-buang waktu, ia pun segera menuju tempat catering tersebut. Mihe dan ibunya sedang berdiskusi dengan sang bibi, membahas mengenai masalah keselamatan keluarga mereka. Tiba-tiba seseorang memencet bel. Mihe pergi keluar untuk melihatnya. Betapa terkejutnya gadis itu melihat sang tamu adalah Samsir. Gimana? Kalian pasti penasaran dengan kelanjutannya kan? Untuk itu jangan lupa pantengin terus Smile Channel ya. Terima kasih.